Imam As-Suyuti dalam kitab Ar-Rahmah berkata, ketahuilah bahwa senggama tidak baik dilakukan kecuali bila seseorang telah bangkit syahwatnya dan bila keberadaan sperma telah siap difungsikan. Maka jika demikian, hendaknya sperma segera dikeluarkan layaknya mengeluarkan semua kotoran atau air besar yang dapat menyebabkan sakit perut. Karena menahan sperma saat birahi sedang memuncak dapat menyebabkan bahaya yang besar. Adapun efek samping terlalu sering melakukan senggama ialah dapat mempercepat penuaan, melemahkan tenaga dan menyebabkan tumbuhnya uban. Tata cara senggama, antara lain, istri tidur terlentang dan suami berada di atasnya. Posisi ini merupakan cara yang paling baik dalam senggama. Selanjutnya suami melakukan cumbuan ringan foreplay, berupa mendekap, mencium, dan lain sebagainya. Hingga saat sang istri bangkit birahinya, masukkanlah zakar suami dan menggesek-gesekkannya pada liang vagina. Ketika suami mengalami klimaks ejakulasi, janganlah terburu mencabut zakarnya, melainkan menahannya beberapa saat disertai mendekap istri dengan mesra. Setelah kondisi tubuh suami sudah tenang, maka cabutlah zakar dari vagina istri dengan mendoyongkan tubuhnya ke samping kanan. Menurut para ulama, demikian itu upaya untuk memiliki anak laki-laki. Selesai bersenggama hendaknya keduanya mengelap alat kelamin masing-masing dengan 2 buah kain, satu untuk suami dan yang lain untuk istri. Jangan sampai keduanya menggunakan satu kain karena hal itu dapat memicu pertengkaran. Bersenggama yang paling baik adalah senggama yang diiringi dengan sifat agresif, kerelaan hati dan masih menyisakan syahwat. Sedangkan senggama yang jelek adalah senggama yang diiringi dengan badan gemetar, gelisah, anggota badan terasa mati, pingsan, dan istri merasa kecewa terhadap suami walaupun ia mencintainya. Demikian inilah keterangan yang sudah mencukupi terhadap tata cara senggama yang paling benar. Ada beberapa etika senggama yang harus diperhatikan oleh suami. Meliputi 3 macam sebelum, saat melakukannya dan 3 macam sesudahnya. 1. Etika sebelum senggama. A. Mendahului dengan bercumbu foreplay agar hati istri tidak tertekan dan mudah melampiaskan hasratnya. Sampai ketika nafasnya naik turun serta tubuhnya menggeliat dan ia minta dekapan suaminya, maka rapatkanlah tubuh suami ke tubuh istri. B. Menjaga etika saat hendak senggama. Maka janganlah menyetubuhi istri dengan posisi berlutut, karena hal demikian sangat memberatkannya. Atau dengan posisi tidur miring karena dapat menyebabkan sakit pinggang. Dan jangan memposisikan istri berada di atasnya, karena dapat mengakibatkan kencing batu. Akan tetapi posisi senggama yang paling bagus adalah meletakkan istri dalam posisi terlentang dengan kepala lebih rendah daripada pantatnya. Dan pantatnya diganjal dengan bantal serta kedua pahanya diangkat dan dibuka lebar-lebar. Sementara suami mendatangi istri dari atas dengan bertumpu pada sikunya. Posisi inilah yang dipilih oleh para fuqaha dan para dokter. C. Beretika saat hendak memasukkan zakar, yaitu dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Di samping itu gosok-gosokkan penis di sekitar vagina, meremas payudara dan hal lainnya yang dapat membangkitkan syahwat istri. Etika saat senggama. A. Senggama dilakukan secara pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa, ritmis. B. Menahan keluarnya mani ejakulasi, saat birahi bangkit, menunggu sampai istri mengalami inzal orgasme. Yang demikian dapat menciptakan rasa cinta di hati. C. Tidak terburu-buru mencabut zakar ketika ia merasa istri akan keluar mani, karena hal itu dapat melemahkan ketegangan zakar.
Juga jangan melakukan mengeluarkan mani di luar vagina, karena hal itu merugikan pihak istri. Etika setelah senggama. A. Meminta istri tidur miring ke arah kanan agar anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin laki-laki, insya Allah. Bila istri tidur miring ke arah kiri maka anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin perempuan. Hal ini berdasarkan hasil uji coba riset. B. Suami membaca zikir dalam hati sesuai yang diajarkan Nabi, yaitu segala puji milik Allah yang telah menciptakan manusia dari air, untuk kemudian menjadikannya keturunan dan musyawarah. Dan adalah Tuhanmu itu Maha Kuasa. QS, Al-Furqan ayat 54. C. Berwudu ketika hendak tidur, dihukumi sunnah, dan membasuh zakar bila hendak mengulangi senggama. Dikutip dari sumber yang dapat dipercaya bahwa, barang siapa saat menyetubuhi istrinya didahului dengan membaca basmalah, surat Al-Ikhlas, takbir, tahlil. Kemudian suami menyuruh istrinya tidur miring ke arah kanan, maka jika ditakdirkan mengandung istrinya akan melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki dengan izin Allah. Saya telah mengamalkan zikir serta teori ini, dan saya pun menemukan kebenarannya tanpa ada keraguan. Dan hanya dari Allah lah pertolongan itu. Demikian adalah penggalan komentar Imam As-Suyuti.